Halo gengs, apa kabar kalian semua? Sorry ya, aku udah berapa minggu nggak upload. Memang lagi ada urusan di real life, tapi syukur-syukur udah kelar hari ini. Semua udah berjalan baik, dan mungkin aku akan mulai nge-record lagi konten-kontenku. Tapi di mulai konten pertama ini aku mau nge-record yang ringan-ringan aja ya, sekedar ikut ngobrol sama kalian juga. Apa aja ada di segmen ini. Aku akan cerita tentang sejarahnya 64PL bisa tembus ke 32 besar. Nah, satu lagi nih, ada cerita PLA2. Oke? Kita mulai ya. Let's go. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mungkin banyak-banyak teman-teman yang udah tahu 64PL atau Pancasila kita lolos di babak 32 besar playoff di Realm of Anubis. Nah, aku mau nunjukin ke kalian perjalanan kita ya selama di sini ya, qualifier nih. Kita di divisi 6. Kita menang 3 kali melawan Last Stand, Arcubali Japan. Ini turnamen detail, tak buka ini ya. Sini kita menang Spaceman LS. Ketika kita di knockoutnya, kita juga menang. Musuh kita yang berat 80 kk. Dia walaupun powernya 2,2, bukan ini, sorry ini. Grupnya berat SSQ. Dia yang power cuma 2,3, tapi itu benar-benar berat sih, maka bermainnya bagus. Oke, musuh kita kayaknya di divisi 26 kalau nggak salah. Kalau dulu salah ya, 28. Nah, ini musuh kita nih, GW nih. Nih, lantai semua sama dia nih. Kita lihat di stage early-nya dia, nih GW musuhnya tapi 1,8 sih ya, 1,2 terus 1,5 karena power dia sendiri sekarang di 2,9. Oke, kita lihat ini powernya 2,9, kita 3,1 setelah recovery. Kemarin kita 2,9. Sebenarnya sih power gede ketemu yang power 2,3 pun kalau speed up healing mereka nggak habis-habis ya sama aja, power mereka juga tinggi juga. Cuma power kita tinggi karena kita lebih banyak troops saja, kita lebih hemat troops. Susunan pemainnya ini tak tunjukin ya. Ini aku yang main Excalibur, Little Berhak, Angel Lover, Bung Tomo, Juju King, hijau-hijau gini nih, ini semua. Teman-teman bisa lihat semua di sini ya. Oke, untuk yang betting, nah ini nih menarik nih. League betku aku sih belum pakai ya, aku masih nyari yang prize poolnya underdog. Aku lebih suka main yang underdog. Ya aku belum tahu mau di mana. Cuman semua alt kecilku aku mainnya di 64PL semua. Kalau aku sendiri nggak bisa main di sini nih. Nih kan nggak bisa nih. Itu pemain nggak bisa. Nah, untuk Eye of Talent aku nggak all in juga sih. Aku ke V636 dan Hive. Pasti teman-teman banyak bertanya kenapa nggak pasang di 64PL. Aku sih nggak tahu bisa atau enggak ya. Aku coba ya. Cuman aku nggak mau yang muluk-muluk atau apapun itu. Nanti aku mau pasang satu aja kalau bisa di 64PL, sekedar untuk ini aja. Ya aku bukan nggak mau suportif sih terhadap aliansiku sendiri, dan aku sendiri juga bermain gitu loh. Tapi aku lebih prefer ke realistik aja. Karena kita pernah ketemu sama V636 ini. V636 ini bukan kaleng-kaleng loh. Nih, ini Hive kita belum pernah ketemu sih. Nah, V636 nih. Nah, ini aku pernah ketemu di AOO biasa. Mereka mainnya aduh luar biasa serem. Mereka mainnya bagus sekali. Oke, untuk liga mungkin sudah selesai.
Nah, next yang aku mau share, mungkin sebagian teman-teman udah pada tahu ya. Teman-teman udah pada tahu ada perubahan di kingdom kita, di kingdom 1664. Nih, kalian mungkin kalau ada yang notice nih, ini aku cuma sementara ya, karena aku harus mendaftarkan untuk Osiris League-nya. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya, aku juga sempat nonton videonya Snoop. Ini di LT-nya ya. LT-nya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, dan Snoop juga di video Snoop ada yang bertanya juga. Apakah 1664 ini masih bisa dikategorikan KD Indo, tetapi kingnya bukan Indo? Oke, aku akan announce di sini di video ini bahwa kingnya kita sekarang itu orang Thailand. Ini nih Little Bear Hug. Ini king kita yang baru. Mungkin ada banyak teman-teman yang bertanya, kenapa kingnya bukan Mami Rambo lagi? Kenapa kingnya harus orang luar? Kenapa kingnya bukan Indo? Sedangkan mayoritas kita Indo. Kita udah sepakat karena di PLA sendiri itu tidak ada satupun yang berminat menjadi king. Tidak ada di PLA yang mau menjadi kingnya. Terus yang kedua, ini sih agak kacau ya urutan R4-nya ya. Sebenarnya ini bener sih, Om Loki, Dead Wish, terus ada Dewai, terus ada siapa, pernah singgung videoku sih ya kayaknya, urutan R4-nya yang baru kita. Nah, ini ada Om Snoop juga di sini. Nah, jadi ada perubahan R4. Jadi kita semua udah mau mundur dari urusan kingdom. Sebenarnya baik juga aliansi juga. Sebenarnya kita udah pada mau mundur juga gitu. Jadi kita memilih Uncle Little Bear Hug karena kita yakin Om Bear ini bisa menjembatani antara Indo dan international player. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui kita butuh yang namanya player zona luar Eropa kayak atau apa, karena zona waktu kita yang sedikit berat gitu ya. Kalau kita sama semua ya agak berat sih zona waktunya. Cuman ya kita berhasil manage juga kemarin ketika di KVK 2 kita sempat kuat bertahan juga ya. Tapi kan kalau sampai warnya 7 hari 7 malam ya saya rasa juga mampus juga ya siapapun itu ya kalau satu zona waktu gitu loh. Nah, mungkin dengan kehadirannya Uncle Bear, kita juga semua di PLA baik pun di FM percaya Uncle Bear akan membawa KD ini ke arah lebih baik. Tapi memang KD ini tetap mayoritasnya Indo. Mungkin videonya Om Snoop ada benarnya juga. KD label Indonesia ya, KD label Indonesia. Ya nggak masalah sih, at least kita hanya tujuannya satu, membuat KD 1664 ini KD yang kuat, KD yang dianggap nggak dianggap sebelah mata sama KD lain. Mudah-mudahan Uncle Bear bisa membuat harapan itu terjadi ya, karena aku juga masih mempunyai mimpi. Mungkin Om Jo juga ada di videonya mention bahwa aku ingin KD Imperium. Tapi KD Imperium juga enggak juga sih sebenarnya, itu masih ya cita-cita nanti aja lah. Yang sekarang yang jelas aku pengen buat KD ini menjadi lebih kuat aja sih sebenarnya. Aku lebih seneng bertarung di seat A daripada aku bertarung di seat C atau seat D. Walaupun kita menang, tapi apa ya? Menurutku sendiri sih kurang enjoy gitu loh, mainnya tuh kurang enjoy. Ya aku update sedikit rankingnya, cuman ini lagi banyak yang AOO ya, jadi turun semua. Nah ini ada aliansi baru, kita sekarang 4 aliansi aja di zona 3. Nah ini internasional, ini hasil dari merger berapa ya, FI, VI, US dan LS. Jadi 4 alliance ini dilebur menjadi satu. Ialah ini Avengers United. Nah,
ini kita akan berharap kita akan menjadi semakin solid dan semakin kuat ke depannya. Kita lihat the zone mereka ya, ini 4 AU nih, sudah bangun semua. Jadi ini akan cuma ada 4 aliansi utama untuk menyambut KVK 3. Nah selanjutnya mungkin teman-teman melihat openingku tadi, PLA 2. Apa itu PLA 2? Nah ini ya, jelasin. Kita juga lagi open recruitment untuk PLA 2. Jadi gini, ketika kita selesai KVK 2, maaf ya, maksudnya bukan sombong sih, maksudnya ya memang kebetulan banyak teman-teman yang mau bergabung ke PLA gitu loh. Banyak teman-teman yang mau bergabung ke PLA, tetapi slot yang tersedia tuh nggak banyak di kita gitu loh. Cuma 144, maksimum 155. Jadi terbersit ide sama Om Kitty, dia mau bikin aliansi PLA 2. Mungkin aliansi PLA 2. Ya, ada plus minusnya, tapi akhirnya kita sesama bukan R4 PLA ya, karena R4 PLA kan sudah yang baru nih. Kita yang masih orang lamanya PLA, kita sepakat kita akan membentuk satu aliansi baru, namanya ya PLA 2. PLA 2 lah intinya, 64 PL8, 64 P2 atau gimana, nanti kita belum tahu. Intinya aliansi itu adalah PLA 2. Kita akan dikasih satu aliansi sama Om Bear kalau jadi, kasih sama Uncle Bear. Mungkin kita belum tahu nih aliansi yang mana. Nah ini sebagian dari dedengkotnya PLA, termasuk saya sendiri, tuh rencananya akan ke PLA 2, ngebantu nge-build PLA 2 lagi dari nol untuk persiapan di KVK 4 ya, mungkin ya kalau sudah jadi. Kita rencana memperbagus tag. Kita juga akan stay-nya itu di zone 2. Kita akan stay di zone 2. Jadi bukan di zone 1. Nih. Aku belum tahu wilayah di mana, tapi kita akan stay di zone 2 karena aku dan teman-teman, beberapa teman-teman udah stay-nya di zone 2 sih sebenarnya. Jadi nggak masalah sih mau zone 1 zone 2, menurutku ya no problem. Aku fine aja sih, nggak ada masalah. Nah kita akan ngebuka yang namanya open recruitment. Ini khusus PLA 2, bukan PLA 64 PL, bukan 64 PL slotnya masih penuh. Kita yang keluar sebagian nanti akan diisi sama teman-teman yang mungkin tetap dari KD ini sendiri itu loh. Nah apa aja syarat-syaratnya? Oke. Kalau kalian merasa kalian memenuhi kriteria yang saya minta, kalian bisa menghubungi ke Om Nagabonar. Oke, Om Nagabonar, mana Om Nagabonar? Nih. Sementara dia masih stay di PLA 2, di PLA 1 tempat PL. Nanti mungkin setelah habis kita liga, kita akan move ke PLA 2. Oke, nanti kalian bisa kontak ke beliau akan menyediakan slot atau apapun itu. Oke, saya mulai dari yang pertama ya. Pertama itu adalah syarat pertama kita adalah respect ke semua orang di PLA dan di KD 64. Bahkan kita ke Kingdom Musuh sekalipun, kita nggak cari orang yang toksik. Kita nggak mau orang yang toksik. Kita mencarinya itu orang yang respect antar sesama, terutama sesama PLA dan sesama Kingdom. Lebih baik kalian berpikir dulu sebelum kalian bertindak atau berbicara. Kalau sekiranya membuat orang lain bisa tersinggung, lebih baik diomongkan berdua saja. Jangan di depan umum ataupun di forum yang gimana, tapi kalian bisa dibicarakan baik-baik dan berdua saja. Dan kalau kalian merasa berbuat salah, minta maaf. Stay positive. That's all we ask. Oke, itu syarat yang pertama dari kita. Syarat kedua adalah apa? Tidak egois.
Siapapun Anda, kalau egois itu tidak akan kita terima di komunitas PLA. PLA ini sudah mungkin satu komunitas keluarga yang kita sering ngobrol bareng, kita sering meet up. Meet up sih belum banyak ya, mungkin beberapa sudah sering meet up sih. Nah, egois di sini dalam hal apa? Dalam hal banyak hal. Dari segi MGE, dari segi equipment dari KIP, reward KVK, kita pun harus menghargai keputusan R4 dan R5. Karena keputusan dari mereka itu sudah didiskusikan dengan petinggi-petinggi di PLA dulu. Dan semua dari mereka lebih memikirkan kebersamaan, tujuan bersama, bukan tujuan individual. Oke, yang ketiga, true fighter, bukan fighter pengejar statistik. Berapapun power kalian dan kill death kalian, tetapi di saat war yang diharuskan semua ada dalam kondisi, dan meski dalam kondisi keuntungan death dan kill dan ratio nggak menguntungkan buat kita, tapi kalian malah sembunyi. Nah, itu adalah fighter yang murahan sih menurut kita ya. Mungkin kalian bisa dengerin buka videoku tentang tipe fighter ya, ada 1, 2, 3, dan 4 yang kemarin. Mungkin kalian paham. True fighter not just how much you kill someone or just how much your dead troops, but how much time you give for fight and never give up. Itu yang kita butuhkan di sini. Banyak dari teman-teman kita di sini pun yang rela mengorbankan waktunya ketika perang. Ya contoh Mami Rambo itu sempat gak tidur lebih dari 24 jam. Om Singen juga selalu hadir. Kalau aku nggak usah inilah ya, nggak usah sebutin lah ya. Mungkin banyak sih dari teman-teman. Ada Om Sarang lah, ada Om Castis tuh juga rally nonstop. Om Michelin juga nge-swam 1 flag, 3 flag di defend sama 3 account dia sendiri semua. Nah itu jadi sorry untuk teman-teman yang nggak aku sebutin ya, itu semua ada di sini. Itu yang kita cari sebenarnya. Terus yang keempat, di PL itu ada yang namanya persiapan per individual buat KVK. Apa itu? Dan persiapannya itu pun berupa reso atau pasukan yang siap mati dalam jumlah besar. Jadi kita kan mentargetkan untuk death mereka, untuk death anak-anak PL 1 atau 2. Semua akan didata oleh kita punya konselor. Nanti ada konselor kita yang ngedata kill dan death kalian sebelum perang untuk pemadatan nanti. Jika kalian ke PL niatnya itu untuk mencari GC dan have fun, tapi kalian tidak siap bertempur buat sesama, sorry to say this, but kalian lebih baik ke Kingdom Mati aja. Karena kita bukan hanya play fun and play together, tapi play hard and play smart. Komunitas ini positif dan besar karena mereka semua mau berkorban untuk kepentingan sesama, berkorban waktu, berkorban pasukan, berkorban speed up. Semua anak PL siap untuk mengorbankan itu semua untuk kemajuan kingdom kita. Bukan pecundang yang hanya mengejar reward dan mencari teman tanpa mau berkorban. Yang datang ke PL hanya tujuan reward dan leha-leha biasanya selalu berujung di zero sama kita sendiri. Kita bisa menilai mana yang teman, mana yang fighter, mana yang tidak. Dan terus terang kita di sini tidak ada namanya memandang bulu. Mau polo 100 juta, 100 M,
kontribusinya rendah, silakan angkat kaki dari PL. Mau migrasi kok silakan. Kita nggak pernah mencegah orang yang bukan factor mau migrasi. Minggat monggo. Saya nggak pernah mandang bulu, mau powernya 200M, 100M, 70M, 50M, 20M, 20 nggak ada lagi kali ya, nggak ada lagi. Kita di minimal udah 40 kali ya. Jadi itu yang nomor 4 poinnya ya. Oke. Nomor 5 ini juga penting. No baper club. Oke, no baper club siap ditaruh di aliansi PLA 1 atau PLA 2 atau di mana saja, karena kedua aliansi ini tidak ada bedanya. Kedua aliansi ini akan tetap hidup, dan jika slot dibutuhkan, terutama ketika perang slot dibutuhkan, kalian akan di-kick kalau kalian offline. Hal ini akan sering terjadi. Jadi jangan pernah baper karena hal yang sepele ini. Terus terang ada sih beberapa member PLA yang baper, kan di-kick tiba-tiba, terus tanpa pemberitahuan lagi segala macem. Hello, kalian kan sudah lama nih main dengan PLA. Mohon maaf nih, saya bukan mengungkit, saya nggak nyebut nama, saya juga nggak ngungkit. Cuma saya ingin mengingatkan lagi buat teman-teman di PLA 1 atau kedua nantinya, tolonglah kita kick orang itu ketika perang itu karena kalian ada di safe zone, bukan semata-mata karena kalian di kick ada unsur pribadi. Tidak, kalian kan sudah lama main sama kita gitu loh. Jadi tolong dipahamin seperti itu, jangan dibaperin gitu loh. Biasa aja sih di kick itu kan, karena kita butuh slot, karena kamu juga di zone aman. Terus juga ketika pemadatan, kalau kalian ada yang tidak masuk di pemadatan, di kick ya tolong diterima, karena kontribusi kalian kan kurang baik, mungkin bukan kurang baik sih, mungkin kalah baik dibanding yang lain gitu. Terus nomor 6, nah ini nih yang sering, follow the rule. Seringlah baca mail kingdom dan mail aliansi. Banyak teman-teman yang jarang baca mail kingdom, jarang baca mail aliansi. Tolonglah, itu tuh sensitif dan penting banget. Karena kalau kalian miss ngebacanya, ketika kalian di-kick, kalian akan sensitif kan, marah kan. Kenapa saya di-kick? Baca email nggak? Baca mail nggak? Enggak. Oh iya, salah sendiri. Ya kan? Jadi juga kita juga harap untuk yang poin nomor 6 ini adalah orang yang datang mau ngikutin aturan kingdom secara keseluruhan. Jangan yang tidak mau tahu aturan. MGE sudah dibilang masih dilewat-lewatin. Dan acuh juga, jangan. Kita keluarga nanti di sini. Nah, ini yang terakhir ini adalah komitmen. Kita tidak mencari orang yang datang untuk 1 atau 2 KVK saja, tapi sebisa mungkin komunitas ini akan dijaga terus dan saling mengenal sesama lain, bukan hanya di 1 KVK atau 2 KVK, tapi sampai game ini sudah tidak laku lagi, atau bahkan kalau bisa komunitas masih ada meski game sudah berbeda. Kita kan nggak tahu sampai kapan game ini akan dimainkan. Siapa tahu kita pada pensiun bareng-bareng, kita main game baru, kita bisa berbarengan lagi kan. Nah, itu yang kita harapkan, yang mau menerima seperti itu untuk datang di sini. Jadi yang mau datang nih, kalau kalian hanya sekedar mau coba-coba, komitmennya kecil, yang suka pindah-pindah kingdom, suka pindah-pindah aliansi, sorry I have to say that, I have to say this, kalian tidak diterima di PLA 1 atau 2. Saya bicara nih PLA, bukan recruitment kingdom. So at the end of this video, kalian kan pasti bertanya nih minimum power berapa, bla 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 bla. Oke.
Minimum power untuk ke PLA 2 35M. Kill dan death tergantung hari kalian main. Jadi kalian screenshot hari kalian main, kirim ke Naga Bonar, ke Om Naga Bonar. Where is Naga Bonar? Oke. Jadi kalau kalian merasa kalian masuk semua di kriteria 7 itu, 7 kriteria itu, silakan kalian apply ke Naga Bonar. Kirimkan screenshot kalian berapa hari kalian main, kill dan death kalian. Kasih contoh di sini nih. Nih, aku udah 7-11 hari. Di sini kita akan filter. Mungkin di video ini aku akan terlihat songong atau sombong, syarat untuk masuk PLA bla 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 bla, tapi ini kita untuk yang terbaik di Kingdom ini. Oke, mungkin hari ini videoku cukup sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Oh ya, untuk pengumuman giveaway mungkin kalau tidak minggu depan, akan minggu depannya lagi paling telat. Aku mohon maaf agak ada keterlambatan karena apa ya, belum real life ku masih sedang ada sedikit trouble gitu. Dan untuk kalian jangan lupa hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Osiris League antara 64 PL versus Golden Warrior Kingdom 1592. 2 hari 3 jam lagi. Ya, itu bener sih jam 10 lah ya, jam 10 malam hari Minggu. Oke. Sampai di sini videoku. Terima kasih udah nonton. Video panjang kali lebar. See you and bye bye.